poin kali ini, tapi Mineral membalaskan karena bagian bosku. Ada Jaws di sana dan Fajar. Sepertinya cabut begitu saja, tidak terlalu baik untuk HFX kali ini. Karena kembali lagi terpush, Mineral low HP sekali, Jaws maju ke bagian depan seperti ada call ke arah kawannya untuk maju. Tapi ternyata tidak sempat melakukan healing. Jaws apakah bisa clutch? Main ke bagian depan melawan sebuah UMP, jump shot dilakukan. Jaws, satu player yang dikatakan mekanik TikTok, membuktikan, hey Microboy, gua clutch dua player. Kalau clutch dapat lagi barrier sih, udah sih. Jaws kayaknya kuat banget di game kali ini. Oke, tapi Jaws juga tidak mau greedy. Dia tarik mundur sedikit untuk bisa buying time, memasak granat. Ada tembakan dari arah bagian belakang. Barrier! Termakan oleh granat tersebut. Tidak bisa melakukan banyak pergerakan. Menyisakan Crusher seorang diri saja. Mau kemana Crusher? Terkunci depan, terkunci belakang. Semua area ada lawan-lawannya. Tapi Crusher cukup pintar untuk membuat sebuah smoke terlebih dahulu. Untuk bisa mengelabui lawannya. Tapi masalahnya ini Crusher keluar. Kayaknya bakal ada yang siap untuk menangkap seorang Crusher. Sejauh ini masih selamat dan Dominatus hanya menyisakan 2 pemain terakhirnya saja. Itu dia, bahkan sangat sulit untuk tadi seorang Jaws ya untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Sementara dari Crusher masih bisa untuk masuk ke dalam sebuah shake. Namun tidak terlalu baik juga karena ada beberapa tim yang ada di sekitar dia. Sementara di tempat lain peperangan terus terjadi. Di bagian entry timur tentunya ada CX, 21 NFT saling berjibaku, saling tukar-menukar eliminasi. Dan Jaws mencoba untuk bergerak, tidak berpindah ke arah bagian Fajar lagi. Tembakan terlalu banyak, Astrum Deus menguasai bagian hospital seperti abang-abangan di sana, tidak memberi kesempatan. Ya, karena memang posisi mereka lagi enak banget. Udah split juga dari hospital, mereka tinggal nge-controlling area jam 12-nya. Tapi si X-Cortex kayaknya lagi kerasukan deh. Serius, gue gak pernah lihat si X-Cortex kayak gini, coy. Tiba-tiba dia berani untuk memainkan semuanya. Mereka berani all out, tidak seperti kemarin yang nahan-nahan. Dan bahkan juga dari Kagendra. Granatnya satu connect menuju ke arah Illuminate Zero pun dengan sangat sigap untuk akan siap untuk menembak. Kelihatan satu punggung, Dylan tidak ada obstacle, tidak ada asap. Sangat mudah, easy peasy, Illuminate tereliminasi oleh Kagendra. Betul, tadi mungkin dari Bulls ingin mendapatkan eliminasi tersebut, tapi Zero mengambil sebuah resiko high risk, high reward. Dia dapatkan 2 eliminasi tambahan untuk tim Kagendra. Sementara Chex itu dia tadi sebuah retake compound yang berhasil, mereka mendapatkan eliminasi, mendapatkan compound juga, bisa melihat ke arah sekitar juga. Tadi kita lihat Illuminate ya sepertinya juga tereliminasi di aset, padahal sudah terlihat tertembak oleh Zero tadi. Sementara 69, ini dia gerakan yang sulit untuk masuk karena 2 compound di bagian depan sudah dikuasai oleh Kagendra dan juga Chex. Dia udah benar-benar terbatas pergerakan. Dewa tadi yang tereliminasi. Dewa juga, oke. Dewa. Oh, Dewa tuh telat Dewa ya? di awal gak sih? Iya. Tadi soalnya tiba-tiba nongol asetnya, tapi kita bakal fokus juga dengan 69 lagi-lagi pergerakan untuk memancing. Kagendra keluar tapi tidak terpancing, malah Frenzy yang granatnya connect menuju ke arah satu pemain. Just Space membuang waktu cukup banyak untuk berputar-putar seperti itu. Tidak ada hasilnya juga, tapi Kagendra mulai melemparkan kembali granat demi granat. Hook datang, Kagendra. Zero pun datang juga. Sudah mulai ada regrouping, 69 melawan Kagendra. Close combat terjadi, Hook akan memberikan tembakan bertubi-tubi menuju ke arah lawannya. Dan 69 pun rata dengan sangat mudah. Tidak bisa mengganggu pertahanan dari Kagendra. Dan Kagendra pun masih bisa menyelamatkan seorang Zero. Luar biasa sekali, 5 eliminasi dari seorang Frenzy dengan defending yang cukup baik dengan granat-granat yang dilemparkan dari 69 Esport. Yang gua katakan tadi, mereka mau maju ada Chex, mereka mau maju ada Kagendra juga. Kompon mana yang mereka mau kontes ternyata tidak berhasil. Karena memang begitu sulit dan bahkan permainan bagian bukit yang tadi sempat diprediksi oleh Jali, Higet belum turun. Ada Astrum Deus juga yang makin mendekat karena mereka tahu di bagian flat groundnya itu terlalu open. Mereka nggak mau terlalu cepat ke arah bagian tengah. Mereka mau main outer dari bagian atas tapi tidak mudah karena peperangan juga akan berkecamuk. Bahkan Bulls menghadapi Pygmy kali ini satu sudah ter-takedown. Mila pun juga tumbang, trade terjadi kali ini. Makin seru nampaknya karena Pygmy ingin mendongkrak klasemen tapi diganggu oleh Bulls Chaos. Oh my God. Tembak-menembak terus dilakukan menuju ke arah Pygmy. Belum langsung komit kalau kita lihat. Masih saling mancing-mancing aja menggunakan granat dan crystal. Connect nade-nya menuju ke arah satu pemain. Apakah ini menjadi satu signal untuk nge-push ke arah bagian depan? Karena sudah mulai terdengar. Ada beberapa vehicle-vehicle di bagian belakang. Ternyata itu adalah Vexi untuk retreat, untuk tarik mundur. Mereka akan membiarkan Dan menjadi kurban. Ini luar biasa sekali. Bahkan damage juga diberikan karena bagian Vexi yang hampir tumbang di ujung jauh sana dari Ayane. Kembali lagi ditembak. Kekhawatiran gue di awal tadi. Bisakah Bulls
melakukan pertahanan. Kali ini mereka buktikan bahkan 2 player dari Pygmy tumbang. Ada tembakan dari seorang Billboard memberikan knockdown, tapi ini jarak yang cukup jauh, bahkan Ten juga sudah dieliminasi. 2 player, apakah Billboard dan juga Vexy berani untuk maju ke arah pertahanan banteng yang sedang mengamuk? Sepertinya tidak. Mereka lebih memilih bermain di bagian pinggir dari zona dan mungkin mencari momentum yang paling pas ketika Bulls nanti lengah ketika datang tim yang lainnya. Nah, dan Ayane pun berhasil diselamatkan karena memang masih ada beberapa gundukan-gundukan juga. Ini lower ground yang kelihatannya rata dari jauh, dari aerial view. Tapi sebenarnya kalau ngomongin terrain banyak banget yang bisa dimainkan. Obstacle-nya juga sebenarnya banyak. Betul. Dan Bulls Chaos, beberapa kali gue ngeliat kalau mereka main tempat kayak gini, mereka agak hatam sih sebenarnya. Iya. Di PMVB kemarin. Iya betul. Memang repetitive movement ya bisa kita katakan dari Bulls dan masih bisa untuk dimaksimalkan dengan cukup baik. Tapi yang tidak maksimal CX. Lihat bagaimana 2 player, 1 sudah tereliminasi, 1 ter-takedown, 2 lagi Cipuy dan Denzel. Mau maju tidak punya vehicle, ini benar-benar makanannya Iget. Dari bagian high ground mereka akan sangat leluasa menembaki ke arah bagian CX yang menjadi pembatas antara CX dan lobby. Tinggal smoke yang sekarang dipop out dari mereka. Ketika itu semua habis, Sirna sudah karena balasan ke arah bagian high ground akan cukup sulit, Jelly. Ya, mengingat juga blue zone ini masih agak cukup lama untuk mengecil, jadi bakal ketahan agak lama. Durasi smoke-nya pasti bakal hilang duluan sih sebelum zona yang ngecil. Betul. Ya CX bakal ucap doa banyak-banyak aja dulu. Iya, betul sekali. Sebelum Iget. Tapi ada satu pengganggu sih. Equality mungkin bisa menjadi pengganggu untuk Iget. Dan benar saja ada satu granat sudah mulai membuat FJ mengurungkan kembali niatnya untuk ngeker, untuk nge-scouting ke arah bagian depan. Dan si X pun ternyata tidak diam. Mereka masih bisa mengganggu satu pemain dari Kagendra. Ada beberapa penyebaran job desk yang sedang dilakukan oleh beberapa tim yang bermain di bagian outer. Dan FJ pun mulai memberikan teror menuju ke arah pemain-pemain dari Equality dengan nades demi nades yang terus dilontarkan. Sebenarnya agak useless sih karena karena gak masuk. Iya, untung Jelly udah menyebutkan ya. Menurut gue pointless banget untuk terus melemparkan utility yang nggak di keker dulu gitu loh. Menuju ke jendela manakah ya kan. Kalaupun mau melemparkan granat minta temennya backup ya kan. Oke, untungnya mereka melakukan sebuah push yang cukup nekat ke arah bagian bawah, tapi defensif tentunya akan bisa lebih dimaksimalkan sementara waktu. Bahkan dari Equality ternyata mereka juga blunder, tidak menempatkan player-player di bagian broken wall. Ini adalah sebuah kesalahan fatal. Bahkan kali ini melakukan sebuah fight di bagian close combat. DBS lagi-lagi menjadi jawaban. Untungnya dari Equality bisa membalikan keadaan. Itu menurut gua tadi 2 tim yang sangat-sangat nekat aja mengambil banyak resiko saja. Dan CX ternyata mengambil kesempatan tersebut ketika fight tersebut untuk masuk ke dalam zona. Walaupun satu lagi tumbang karena Kagendra melakukan defensif juga sangat kuat ya. Ya setidaknya ada kesempatan dalam kesempitan lah yang dimainkan ya, walaupun memang satu persatu juga hilang kan. Tapi Bulls, lihat bagaimana dari Bulls sudah mulai masuk kembali menuju ke dalam zona. Masih ada Kagendra yang menjadi batu sandungan mereka. Granat demi granat saling dilontarkan satu sama lain, belum ada yang connect. Itu Zoning dia. out, itu flashbang. Ternyata. Flashbang ternyata ya untuk menjadi distraksi bagi Kagendra. Sejauh ini dari Bulls mereka masih lengkap dengan 4 pemain. Satu-satunya tim yang masih cukup kokoh di antara yang lain. CX hanya menyisakan Cipuy seorang diri saja, berharap tidak terdeteksi oleh lawan-lawannya. Tapi ada sebuah predict shot dari pemain Equality juga. Mengingat dari Equality mereka bakal masuk dari arah jam 2. Itu dia, itu adalah sebuah entry yang tentu akan digunakan. Sementara Ayane cook sebuah net karena Vexy. Bye-bye Vexy. Menjadi eliminasi yang keempat bahkan untuk seorang Ayane. Transfer yang gagal tidak sama sekali. Karena terus melakukan carry ke arah Bulls Chaos sendiri. Namun kita melihat Equality juga berhasil membakar CX. Yang tadi mencoba untuk masuk, berarti huru hara kembali terjadi. Dan ini dia aset top 5 yang sudah dikeluarkan. Bulls Chaos, Glue Squad, Equality, Kagendra, dan ARF. Kalau kita lihat ini pergerakan gameplay dari Bulls Chaos seperti apa yang mereka sudah lakukan. Mereka sering bermain open field seperti ini. Dan kemarin juga terakhir ketika Bulls mau dijemput kan. Betul. Ketika Bulls lawan Kagendra juga endingnya tuh di open field. Jadi itu mereka hatam banget buat main di bagian open field. Hati-hati ada Nyongs di bagian belakang. Berharap dari Bulls Chaos sadar dengan adanya satu pemain yang mungkin bisa menjadi musuh dalam selimut. Entah sadar atau enggak karena JC dari tadi lihat ke depan terus. Dia nggak ada yang lihat ke belakang. Ada Nyongs. Waduh, ini bahaya banget sih. Harus segera di-secure sepertinya. Ayane masih mencari apakah ada letak lawan di bagian belakang.
Mereka memang mungkin memperkirakan karena memang Blue Zone masih akan mendorong dan di bagian belakang seperti tidak mungkin ada orang lagi. Namun bagaimanapun yang kita bahas di PMGC kemarin nggak boleh lepas awareness sama sekali. Bahkan Ayane melakukan pick off karena bagian Blue Squad justru dia yang tumbang dan dalam upaya revive ini yang berbahaya. Kalau Nyongs melihat ada revive karena satu player Bulls Chaos bisa jadi dua playernya yang tumbang. Namun kita akan lihat apakah Nyongs akan melakukan tembakan atau tidak karena revive sudah berhasil dilakukan. 3 orang tapi sangat tersebar. Equality pun demikian. Kagendra yang mungkin sekarang masih bisa menjadi pengganggu tapi dengan 2 orang sepertinya lebih memilih untuk menebein atau ditebein oleh tim yang masih lebih banyak playernya. Ya, dan sejauh ini juga belum ada lagi fight yang terjadi karena jaraknya masih agak jauh satu sama lain dalam waktu 1 menit lah kurang lebih. Ketika Blue Zone-nya mulai memaksakan keadaan, memaksakan semuanya harus bergerak, dimulai dari equality terlebih dahulu. Ah kan? Maju bang, woi maju woi. Bentar dulu, smoke-nya belum keluar gitu kan pasti biasanya. Betul. Ditungguin dulu smoke-nya pop out baru mereka bakal gerak maju ke arah bagian depan. Karena wall smoke menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk dimainkan di bagian open field seperti ini. Gue masih agak khawatir sih dengan Bulls itu. Kemungkinannya besar banget untuk di backstep. Dan apalagi kita tahu Nyongs adalah pemain berpengalaman. Dia bakal nungguin timing juga untuk nge-backstep pemain ciwika-ciwika ini. Karena dari Leon Pang pun mulai terdeteksi oleh seorang Kristal. Tidak ada tembakan yang komit di arah tembakan-tembakan lucu aja menuju ke arah pemain-pemain dari Glue Squad supaya tidak mendekat lebih dalam lagi. Betul sekali. Tadi ada headshot sebenarnya yang connected ke arah bagian Leon Pang, tapi untungnya masih ada sebuah cekungan yang bisa dimainkan oleh Glue Squad sendiri. Lihat bagaimana equality sudah mulai mendekat. Ini adalah peperangan yang tidak terelakkan tentunya. Bahkan Krypton di bagian belakang yang harusnya menjadi support system tumbang. Chillboy dan juga Apit nggak boleh terlalu gegabah kali ini, tapi Frenzy yang sudah mendapatkan 5 eliminasi digempur oleh 3 lines player. Lihat bagaimana tembakan dari tim Kagendra ternyata yang berhasil menumbangkan terlebih dahulu, tapi Jesse melakukan balasan. Nate akan dilempar oleh Frenzy. Ini berbahaya sekali untuk Bulls. Ternyata belum ada knockdown yang terjadi. Jesse bahkan berhasil untuk melakukan healing, tapi Apip ini juga bisa menjadi ancaman. Nate dilempar, high toss ke arah bagian dari Kagendra kah? Dilempar kah? Ternyata diurungkan terlebih dahulu. Maju kali ini Bulls ke arah bagian Kagendra dan rata. Kagendra dipulangkan oleh Bulls Chaos. Ini adalah balas dendam dari Bulls Chaos menuju ke arah Kagendra karena kemarin WWCD-nya digagalkan. Bakal langsung maju kembali Comet Pushka menuju ke arah equality, tapi ternyata Leon Pang menangkap Ayane dari arah bagian belakang. Sedikit pincang, 2 bahkan down. Ini cilaka untuk Bulls Chaos karena hanya menyisakan Milo dan juga Jesse saja. Tidak bisa diselamatkan secara cepat. Bahkan langsung di end begitu saja. Milo melemparkan 1 molotov kembali untuk membatasi pergerakan dari equality. Dan juga Bulls Chaos. 1 pemain Ayane mungkin masih bisa diselamatkan. That's why dari Milo hanya membatasi pergerakan saja. Nyongs! Coy! Wah, Nyongs sih bener-bener si musuh dalam selimut sih. Dan dalam waktu yang bersamaan Jelly Glue mendekat dan bahkan menguasai 50% circle. Xbox akankah melihat ke arah bagian Nyongs? Stickly bahkan Nate-nya connected ke arah bagian equality dan Nyongs melemparkan granat knockdown 2 tumbang. Dari Bulls 1 pulang ke lobby dan Jesse menjadi sebuah knockdown. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang mengkalkulasikan kalau masih ada 1 pemain itu yang berbahaya untuk Bulls Chaos. Tapi Milo harusnya masih ada waktu. Harusnya masih ada waktu dan Nyongs pun udah mulai kepepet oleh Blue Zone. Bergerak kembali Jesse, tarik mundur alon-alon. Milo pun sama, 2 Serikandi harapan terakhir untuk Bulls Chaos dan Nyongs hilang. Glue Squad menyelamatkan Bulls Chaos secara tidak sengaja. Tapi masalahnya kalau kita lihat dari manpower, equality, Blue Squad tiba-tiba berada lebih atas lagi daripada Bulls Chaos. Itu dia, 3 player kali ini dan sepertinya Bulls akan membiarkan ketiga player lawannya untuk melakukan fight 3 melawan 3. Equality sempat mendapatkan chicken dinner di survival zone. Ketika zona menuju ke arah titik ini, akankah ada Nate lagi dari Krypton dilempar ke arah bagian Leon Pang, tapi Leon Pang yang melempar terlebih dahulu. Ada sebuah splash damage? Tidak, ternyata Apip berputar ke arah bagian Chillboy. Menjemputkah? Karena Chillboy punya Groza, harusnya ditempatkan di bagian close combatnya ke arah bagian dari Glue Squad sendiri. Dan Krypton tidak terlalu mau membuka diri, tidak mau mengambil resiko besar. Tapi terdengar ada suara-suara tembakan di bagian belakang. Belum ada yang ter-take down, setup terlebih dahulu dilakukan. Sebuah smoke sudah mulai dilontarkan oleh Stickly. Belum ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi Leon Pang dengan UMP-nya berhasil untuk langsung meng-end 1 pemain. Milo mau melakukan clutch pastinya sulit karena sudah dijepit depan dan belakang. Hanya 3 melawan 3 saat ini Glue Squad versus Equality. The last dance, Equality 1 persatu tumbang. Glue Squad sebentar lagi akan menabrak pemain terakhir dari Equality. Apip ada di bagian belakang, gak banyak yang bisa dilakukan. 1 melawan 3 akan counter absen dan tidak bisa. Glue Squad tabrak Barudak. Luar biasa
biasa banget dari Glow Squad. Permainan mereka yang menunggu momentum dengan sangat baik, bahkan penguasaan di bagian late game, membuat pemain-pemain asal Bandung ini luar biasa. Mereka mendapatkan 5, 6, 8 eliminasi dan ini membuat peperangan